Assalamualaikum teman-teman milenisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kali ini tentang 10 fakta tersembunyi tentang AC Milan yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, berikut adalah 10 faktanya. Warna iblis. Merah hitam sebagai warna seragam tidak dipilih sembarangan. Ini adalah warna iblis sesuai tekad klub yang pernah disampaikan oleh almarhum Herbert Kelpian, CEO founder sekaligus kapten pertama Milan. Kami akan menjadi tim iblis, warna kami merah seperti api dan hitam seperti ketakutan yang akan dirasakan oleh lawan-lawan kami. Itu cukup menjelaskan kenapa mereka menyandang julukan Diavolo, sang iblis. Teror Enrico Chiesa. Namun ada juga beberapa orang yang ditakuti oleh sang iblis. Peneror itu bernama Enrico Chiesa. Chiesa adalah pemain yang paling sering membobol gawang AC Milan. Selama karirnya, dia menyerang total 17 gol dalam 23 penampilan melawan Milan. Mantan striker Italia itu melakukannya dengan seragam Cremonese, Sampdoria, Parma, Fiorentina, dan Siena. Dalam daftar pemain yang paling ditakuti Milan, Chiesa menempati peringkat teratas. Di bawahnya ada Antonio Di Natale dengan 12 gol dalam 27 penampilan melawan Milan. Raja penalti Van Basten. AC Milan memiliki sederet pemain legendaris sepanjang sejarah mereka. Salah satunya adalah Marco Van Basten. Semua orang tahu ketajaman sang legenda Belanda. Dia juga meraih sederet trofi bersama Milan selama periode 1987-1995. Yang mungkin belum diketahui banyak orang adalah status Van Basten sebagai raja titik penalti Milan. Hingga sekarang Van Basten masih memegang rasio kesuksesan penalti tertinggi dalam sejarah Milan, yakni 92,4%. Dengan bahasa yang lebih mudah, dari 26 penalti, dia hanya gagal 2. Benteng tangguh Rossi. Sebastiano Rossi adalah kiper tangguh AC Milan periode 1990-2002. Gelar Raja Clean Sheet pantas disandangnya. Di musim 1993-1994 di usia 29 tahun, Rossi mengukir 22 clean sheet alias 22 laga tanpa kebobolan dalam 34 pertandingan Serie A. Musim itu dia adalah salah satu pilar kesuksesan Milan dalam meraih Scudetto Serie A serta gelar juara Liga Champions. Hingga kini Rossi masih memegang rekor paling lama tidak kebobolan dalam sejarah Serie A, yakni 929 menit atau 11 laga dari 12 Desember 1993 sampai 27 Februari 1994.
Pietro Pianta. Seorang kiper pasti sangat terpukul setelah kebobolan begitu banyak gol dalam satu pertandingan. Itulah yang dirasakan oleh Pietro Pianta ketika mengawal gawang Atalanta dalam laga melawan AC Milan pada 15 Oktober 1972. Gawang Pianta dibobol 9 kali, Atalanta dihancurkan Milan 3-9 di San Siro. Di kubu Milan, Perino, Prati, Alberto Bigon, dan Gianni Rivera tampil ke Milan. Prati mengukir hat-trick, sedangkan Bigon dan Rivera masing-masing menyumbangkan 2. Laga 12 gol ini sampai sekarang masih tercatat sebagai laga dengan gol terbanyak dalam sejarah Serie A. Pencetak gol terhebat. Pencetak gol terhebat yang pernah dimiliki AC Milan berasal dari Swedia. Tidak, dia bukan Zlatan Ibrahimovic, dia adalah Gunnar Nordahl. Memperkuat Milan periode 1949-1956, dialah super Swede yang sebenarnya. Nordahl adalah satu-satunya pemain yang menyandang titel Pluricappocannoniere, 5 gelar Capocannoniere Serie A dari musim 1949-50, 1950-51, 1952-53, 1953-54, dan 1954-55. Hingga kini belum ada satupun yang sanggup menyamainya. Nordahl pun masih memegang rekor gol terbanyak dalam satu musim, yakni 35 gol sepanjang musim 1949-50. Usia hanyalah angka. Usia hanyalah angka. AC Milan di setiap musim sering memadukan pemain-pemain muda dan penggawa veteran. Namun, tak jarang pula keseimbangannya goyah. Lebih banyak pemain berusia senja daripada yang muda. Mantan pelatih mereka, Carlo Ancelotti, menurunkan starting 11 tertua dalam sejarah Milan ketika bertandang ke Catania pada Mei 2009. Waktu itu tim yang dia turunkan berusia rata-rata 33,2 tahun. Waktu itu Filippo Inzaghi 35 tahun jadi ujung tombak serangan. Clarence Seedorf 33 tahun di tengah dan Paolo Maldini 40 tahun di lini pertahanan. Mereka pun hanya 3 dari sekian veteran lainnya. Namun usia hanyalah angka, Milan tetap tak terhadang dan menang 2-0 berkat gol-gol Inzaghi serta Kakak. Rekor transfer. Selama ini, AC Milan telah melakukan banyak aktivitas di lantai bursa. Tak sedikit yang nilainya luar biasa. Pembelian termahal dalam sejarah Milan masih tetap Rui Costa yang dibeli seharga 49,7 juta euro di Fiorentina. Rekor ini belum pecah sejak tahun 2001 silam. Itu untuk transfer masuk, untuk transfer keluar ada nama Kakak. Ketika Kakak dijual ke Real Madrid pada tahun 2009, Milan mendapatkan pemasukan fantastis, yaitu 65 juta euro. Sampai sekarang, itu masih tercatat sebagai rekor penjualan termahal dalam sejarah Milan. Berlusconi dan helikopter. Bicara tentang uang, berarti kita juga bicara tentang Silvio Berlusconi. Dia mengambil alih AC Milan pada tahun 1986 dan menyelamatkan klub ini dari kebangkrutan. Waktu itu Berlusconi langsung menyuntikkan dana besar untuk mengontrak Arrigo Sacchi sebagai pelatih dan mendatangkan sejumlah pemain berkualitas. Di musim panas, sekitar 10.000 penggemar datang untuk menyambut kedatangan skuad Milan yang baru. Tim itu beserta Berlusconi datang dengan helikopter. Sementara Ride of the Valkyries-nya Wagner menggema lewat pengeras suara.
Saya tahu orang-orang mungkin akan tertawa, tapi kami perlu menunjukkan bahwa Milan memiliki cara berpikir yang baru, kata Berlusconi waktu itu. Passmaster legendaris. AC Milan pernah memiliki trio legendaris, Grinoli, Gunnar Grin, Gunnar Nordahl, Nils Lidl, asal Swedia di era 1950-an. Dari trio tersebut, ada Passmaster pada diri Nils Lidl. Lidl adalah gelandang serang yang istimewa. Berkat kehebatannya dalam menguasai lini tengah, dia mendapatkan julukan Il Baron. Baron adalah gelar bangsawan di Eropa. Lidl dikenal sebagai pemain dengan visi dan gaya permainan yang elegan. Akurasi operannya luar biasa, hampir tak ada yang meleset. Menurut cerita, 2 tahun sejak gabung Milan, Lidl pernah melakukan kesalahan operan ketika bermain di San Siro. Itu adalah kesalahan operan pertamanya dengan seragam Milan. Waktu itu terjadilah salah satu momen paling luar biasa di San Siro. Mereka memberikan standing ovation selama 5 menit penuh. Itu adalah salah satu standing ovation terpanjang dan terhangat dalam sejarah Milan, dan itu dipicu oleh sebuah kesalahan operan.